Sepanjang bulan ini, di setiap ibadah minggu di gereja kita, saya sedang membagikan tentang prinsip-prinsip keuangan Alkitabiah, yaitu hidup diberkati di dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa hidup diberkati. Oke, tapi yang saya bagikan di khotbah minggu itu lebih ke prinsip-prinsip rohaninya. Yaitu sebabnya di CSM ini saya mau membagikan sesuatu yang berbeda. Aspek yang satunya lagi, yaitu aspek secara naturalnya tentang bagaimana kita itu hidup diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu saya mau bagikan kepada saudara 8 investasi terbaik yang membuat kaya bagi anak Tuhan. Nah, ini mungkin satu topik yang mungkin buat sebagian orang sudah langsung akan berpikir, kok anak Tuhan kaya? Saya percaya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang miskin, dia nggak pernah kekurangan. Ya, surga penuh dengan kelimpahan. Jadi saudara sebagai anak-anak Bapak surgawi, percayalah Bapak yang baik ingin memberikan yang terbaik juga. Ingin anak-anaknya jadi orang semua, anak-anaknya maju semuanya, anak-anaknya berhasil dan diberkati. Dan salah satu yang akan sangat menentukan sekali adalah investasi. Kita harus belajar tentang prinsip-prinsip investasi. Nah, karena gereja kadang tidak mengajarkan, maka banyak orang mendengarkan investasi dari orang di luar sana yang saat ini penuh dengan banyak tipu daya. Sehingga banyak orang boncos gara-gara investasi bodong. Banyak orang salah langkah, akhirnya kolaps keuangan, ya, dan kemudian menyesal luar biasa. Nah, saya mau membagikan sama saudara 8 investasi terbaik yang membuat kaya bagi anak Tuhan. Nomor 1, saya mulai dari yang paling penting, paling utama dulu. Investasi kerajaan surga. Oke. Nah, ini yang saya bagikan juga di khotbah minggu. Tapi saya mau mengawali dari ini karena ini landasannya dulu. Ini fondasi yang paling utamanya terlebih dahulu. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita mengumpulkan harta di mana? Di surga. Di surga ngengat dan kara tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi penting sekali buat kita selama kita masih hidup di dunia ini, bukan hanya mengumpulkan harta di dunia, tapi terlebih lagi mengumpulkan harta di surga. Tahukah saudara, ketika Anda jadi berkat bagi orang lain, itu saudara sedang mengumpulkan harta di surga, menolong orang yang miskin, yang membutuhkan. Anda sedang mengumpulkan harta di surga ketika Anda mengembalikan persembahan persepuluhan. Maka saudara mengumpulkan harta di surga ketika engkau pakai keuanganmu. Engkau taburkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk penginjilan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Engkau sedang mengumpulkan harta di surga. Jadi pakai keuangan saudara untuk memuliakan Tuhan karena engkau sedang mengumpulkan harta di surga. Dan investasi yang satu ini saya sebut sebagai investasi kerajaan surga, ini akan mendatangkan pelipat gandaan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Yang utama tentunya di surga, engkau akan terima upah yang besar di surga. Tapi juga yang kedua, selama hidup di dunia ini, Anda akan terima blessing, Anda akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan izinkan ada orang-orang yang membuat Anda goyang dan ragu tentang hal ini. You are blessed. Anda diberkati. Oke? Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Kalau saudara mau hidup diberkati dalam Tuhan, yang kedua, investasi skill dan pengetahuan. Jadi yang namanya pengetahuan, yang namanya skill itu kita harus berani invest, berani bayar harga, berani keluar duit untuk kita bertumbuh di dalam knowledge kita, skill kita, supaya kita kompeten di dalam segala yang kita kerjakan. Itu yang akan mendatangkan yield, return on investment, hasil dari investasi itu berlipat ganda dalam hidup kita. Ya, Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian
memperoleh pengetahuan. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Jadi kalau orang tuh pinter, Alkitab ngomong, dia ngejarnya apa? Knowledge. Tapi kalau orang bodoh, nganggapnya knowledge nggak penting. Belajar tuh nggak perlu. Capek. Nah itu beda nasibnya nanti. Ya, karena yang satu mau invest di skill dan pengetahuan, yang satu nggak mau. Jadi saudara harus berani keluar uang untuk saudara belajar. Ya, Anda harus berani keluar uang untuk mengupgrade skill saudara. Ya, karena skill dan pengetahuan itu keharusan kalau saudara mau maju dan Anda mau sukses besar. Kalau sekedar asal-asalan ya nggak perlu sampai gimana. Tapi kalau Anda mau majunya besar, Anda mau mengalami keberhasilan yang besar, skill dan pengetahuan harus. Jangan berpikir cuma berdoa terus tiba-tiba diberkati. Berdoa harus, tapi skill dan pengetahuan juga harus. Ya bahkan di dalam dunia pelayanan, Pak Obaja, gembala senior kita, dia nggak ragu-ragu untuk bayar harga, pergi belajar tentang pelayanan, sampai ke Korea, sampai ke Singapura, sampai ke Bogota, Kolombia, sampai ke India, sampai ke Afrika, ke Amerika. Untuk apa? Belajar. Dan satu knowledge Anda dapatkan, satu skill saudara berhasil acquired, itu bisa mendatangkan pelipat gandaan yang besar dalam bisnis saudara, di dalam pekerjaan, karir, di dalam keuangan saudara. Ketika engkau semakin tajam di knowledge dan skill. Jadi ini investasi yang Anda harus berani keluar uang di situ. Ya. Yang ketiga, investasi bebas hutang. Buat saya ini salah satu investasi yang terpenting yang perlu kita lakukan sebelum kita mikir naruh duit kita invest apa, selesaiin dulu utang saudara. Bayar lunas dulu utang saudara. Alkitab ngomong Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Kenapa? Karena sebenarnya hutang itu adalah sebuah roh yang membelenggu dan memperbudak kita. Makanya banyak orang dibelenggu. Jadi akhirnya ketagihan hutang. Apa-apa diseret, diperbudak sama hutang. Semuanya hutang. Beli rumah hutang, beli mobil hutang, beli handphone hutang. Pokok semuanya serba hutang. Liburan pun hutang. Parah kan? Ya. Jadi saya mau ngomong sama saudara, itu satu spirit yang kita nggak boleh biarkan ada dalam hidup kita. Makanya Tuhan ngomong jangan berhutang. Hutang itu akan berlipat ganda. Hati-hati saudaraku ya, bunga hutang itu sangat mengerikan loh. Ya doa saya tahun ini yang berlipat ganda bukan hutangmu, tapi berkatmu. Hutangnya harus dilunasi. Ya, jadi Anda harus ngerti, ini bunga hutang itu yang membuat hutang kecil jadi hutang besar. Karena masalah bunga, apalagi kalau hutang saudara di kartu kredit, di pinjol, di pay letter, dan macam-macam yang sejenisnya itu hutangnya masif sekali. Ya, Anda harus tahu itu adalah jenis bunga yang Anda bayar yang membuat orang nggak bisa kaya. Kalau hutang kayak gitu tidak bisa kaya. Karena itu jenis bunga yang akan memiskinkan saudara. Oke, dan Tuhan nggak mau kita terlibat di situ. Ya, hutang itu menyebabkan kebangkrutan. Entah pribadi, entah perusahaan, sampai negara pun bangkrutnya karena hutang. Ya kalau bisnis cuma nggak jalan saja, paling operasional disesuaikan ya sudah. Nanti bisa cari jalan lagi. Tapi yang menyebabkan kolaps, tanpa terkecuali biasanya penyebabnya kebanyakan ya, hutang. Ya, saya mau ngomong sama saudara, mulai hari ini saya berdoa, kuasa Tuhan bekerja, berkat Tuhan tercurah, Anda bebas hutang. Ya, orang kalau bebas hutang hidupnya merdeka, hidupnya nggak banyak khawatir, nggak banyak tertekan, hidupnya bisa sukacita, konsentrasi kerja, maju berprestasi, akhirnya alami pelipat gandaan yang dahsyat di dalam kehidupannya. Jadi ambil komitmen, bebas hutang. Bayar dan lunasi hutang saudara. Itu salah satu investasi terbaik yang Anda perlu lakukan. Oke. Yang keempat, investasi kesehatan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Salah satu kekayaan yang sangat berharga yang kita perlu miliki selama kita hidup di dunia ini namanya kesehatan. Jadi kekayaan itu bukan cuma uang ya. Kesehatan itu kekayaan yang sangat berharga sekali. Karena itu berani danai kesehatan saudara. Berani keluar uang untuk kesehatan saudara. Jangan nunggu sakit baru berani keluar uang untuk ngobatin. Waktu masih sehat, Anda keluar uang untuk tingkatkan stamina, tingkatkan kesehatan saudara. Anda segar, Anda sehat, Anda berprestasi, Anda maju. Oke, jadi itu adalah satu investasi yang luar biasa dan penting sekali kita lakukan, yaitu investasi dalam kesehatan kita sendiri.